Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bertemu kembali di kajian tadabbur Quran yang rutin diadakan setelah maghrib guna untuk menambah ilmu agar kita bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sepantasnya lah kita mensyukuri nikmat itu. Dan jangan kita mengkufurinya, karena apabila kita mengkufurinya maka Allah telah ancam, yaitu dengan azab yang pedih. Jadi kita sebagai seorang muslim hendaknya kita melakukan atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, dari bangun tidur hingga mau tidur kembali. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, atau dengan sholat, puasa, dan amal-amal lainnya seperti sedekah dengan harta. Ini pun berat. Bagi yang punya harta, bersedekah atau berinfak dengan hartanya itu berat. Padahal itu untuk mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan manusia itu bakhil ya terhadap hartanya. Baiklah, kita akan mencoba mentadabburi surat Al-Imran ayat ke-28. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Artinya, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau pemimpinnya dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat, yaitu memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah lah kembalimu. Ayat ini ya, yaitu teguran bagi kita jika kita benar-benar orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini memperingatkan kepada kita, janganlah kita mengambil wali atau pemimpin selain dari orang-orang yang mukmin juga, orang yang beriman juga. Jadi salah kalau kita mengambil pemimpin yaitu orang-orang yang kafir, karena berbeda nanti jalannya. Orang kafir ini jalannya bengkok kan, dan bercabang-cabang kemana-mana. Sedangkan kita orang-orang mukmin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berjalan di jalan yang lurus. Maka kita tidak boleh mengikuti atau mengambil pemimpin yaitu orang-orang kafir.
Nah, tapi di sini jika boleh tapi bersiasat ya, mungkin seperti ini contohnya, mungkin di belahan dunia ya, orang-orang mukmin itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kan dipimpin dengan orang-orang kafir ya, mungkin di Amerika atau Inggris. Nah, jadi kalau kita tidak memilih, mungkin kita akan dibunuh atau di apalah kan, makanya kita siasati. Nah, makanya di sini kan ada kecuali kita bersiasat, di sini bersiasat karena takutnya dibunuh tadi, di penjara. Jadi resikonya lebih berbahaya. Kita bersiasat dengan berpura-pura mengambilnya sebagai wali atau pemimpin tadi, seperti itu. Tapi dengan syarat kita tidak boleh mencintai, atau kalau apa itu gimana? Maksudnya ya kita tidak mencintai, selain dari perkara mencintai itu apa itu? Mendukung. Nah, kita tidak boleh mendukungnya. Kalau kita misalnya pemimpin presiden apa gitu kan, kita bersiasat aja kan semua. Nah, kalau kita golput salah juga, ya kan? Nah, kita kan di negara itu semua dicatat kan, didata kan ya. Jadi kalau golput orang mukminnya kan nampak semua, dan nanti dibunuh semua kan kan. Misalnya di suatu daerah ada 50 orang lah mukmin kan itu kan, ternyata golput semua, pemimpinnya kan orang-orang kafir kan, jadi ya mungkin ya dibunuh semua, ditangkap semua, jadi susah kan ya. Nah, makanya kita bersiasat berpura-pura tapi tidak mendukungnya sebenarnya kan, artinya tidak mendukung dan tidak mencintai pemimpin itu kan. Ini mungkin terjadi di kota di negara-negara yang kafir punya. Kalau di tempat kita ada juga sih. Malah kita lihat ya, dikasih bansos. Seperti itu tadi, gimana ya, siasat juga lah, termasuk siasat lah, jangan golput lah. Kalau saya sih seperti itu. Kan tapi memang ada yang golput kan, tidak memilih kan, tidak memilih ya. Semua ini kita punya argumen tersendiri, mana yang benar kita tidak tahu, Allah. Tapi dalam ayat ini kita tidak boleh mengambil pemimpin kecuali kita bersiasat tadi kan, Nah, di sini bersiasat. Mungkin kita baca ulang terjemahannya ya. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah dari pertolongan Allah. Maka kalau kita mengambil dengan kecintaan tadi atau mendukungnya, maka kita lepas dari pertolongan Allah, akan tidak akan menolong kita sedikit pun, karena kita mendukung mereka kan, mendukung mereka. Maka Allah tidak akan memberikan pertolongannya kepada kita. Ya, tidak dilihatlah kita nanti di akhirat pun dicuekin kan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut tadi ya. Kecuali karena siasat kan, dalam arti ini kecuali siasat. Jadi walaupun kita memilih tapi hati kita tidak kan, itu. Ada kisah sahabat gitu juga, pernah dia hatinya beriman tetapi dipaksa, dia seorang budak mungkin ya, saya lupa siapa namanya itu, dipaksa untuk kembali kepada agama kafir ya. Maka ada hatinya tetap tenang di dalam tauhid, walaupun dia dipaksa menjadi kafir, padahal hatinya tetap mukmin. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya. Ya. Jadi sedikit pun Allah tidak akan menolong apabila kita mendukung dan meyakini wali-wali itu atau pemimpin-pemimpin itu. Jadi sedikit pun Allah tidak akan. Makanya di zaman sekarang mungkin itulah kita negara muslim bersekutu mengambil pelindung atau penolong itu kepada orang-orang kafir ya. Misalnya kepada Amerika, Israel, Cina, misalnya pemimpin-pemimpin di situ kan, misalnya
Kristen ya, atau Yahudi, Nasrani. Sedangkan kita Muslim, tetapi kita bersekutu dengan mereka, maka kenapa kita tidak mendapatkan pertolongan terusnya? Karena Allah tidak akan menolong. Gitu. Jadi jauh dari pertolongan Allah karena kita mengabaikan orang-orang mukmin. Seharusnya kalau kita bersekutu pun ya bersekutu dengan sesama mukmin. Tidak boleh sebenarnya kan. Makanya nanti ya di dalam mimpi MK nanti umat Islam itu mengasingkan diri, mandiri dia, keluar dari PBB mungkin ya, keluar dari PBB. Jadi barok taubah ya, baro'atum minallahi warasmihi. Saya tidak hafal ya, mungkin yang habis ya. Jadi Allah dan Rasulnya itu berlepas diri kan, dari orang-orang musyrik. Sedangkan kita sekarang ini malah menjadi teman. Kalau di sini saya kurang apa ya, wali ini bisa dijadikan mitra, bisa ya, kan umumnya nih ya, bisa jadikan pemimpin, bisa jadikan mitra ini kan, jadi sekutu wali. Aulia, pemimpin, aulia. Jadi kita isanya kan sebentar ya, jam 7 pas nih, jam 7 pas. Jadi kita ambil kesimpulan aja bahwasanya seorang mukmin tidak boleh mengambil pemimpin yaitu selain daripada orang yang mukmin itu juga. Dan ini pernah terjadi di Jakarta ya. Kita ada tahu ya. Terakhir apa, digusur, musola digantikan apa? Market perbelanjaan enggak. Itulah. Karena kan tidak memahami di situ. Itu. Jadi intinya seorang mukmin tidak boleh mengambil pemimpin atau wali lah ya, selain dari orang mukmin juga. Jadi kita harus melihat siapa calon-calon pemimpin nanti kan, Tuan. Jika dia melakukan kesyirikan atau benar-benar dia seorang yang tidak beragama Islam, ya jangan dipilih. Salah itu kalau memilih. Seperti itu ya. Kecuali tadi di negara-negara lain kita tidak ada pilihan, memang kafir semua. Jadi kita muslim di tengah-tengah itu, maka kita bersiasat di situ ya, bersiasat tapi tidak mendukung penuh. Artinya cuma memilih aja lah, dan memilih. Kita tidak mencintainya, tidak mendukungnya. Mungkin itu aja. Itu tadi bersingkat ya, waktunya juga singkat. Ini udah mau ajan 2 menit lagi. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.